1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran online kali ini. Tidak terasa ya, hari ini kita memasuki hari pertama di semester 2 kelas 5 ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai di tema 6 dengan tema panas dan perpindahannya. Nah, sekarang kita akan memasuki subtema 1, yaitu suhu dan kalor. Baiklah anak-anakku, semoga pada kesempatan ini Ananda beserta orang tua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Marilah untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks, eksplanasi, menentukan kata-kata kunci, dan mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Adapun di pembelajaran 2, kita akan belajar tentang menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda dan mengenal tangga nada pentatonis. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita lewati bersama pada hari ini. Sekarang, marilah kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, betul sekali bahwa semua gambar ini berhubungan dengan kalor atau energi panas. Apakah ada yang tahu sumber energi panas itu apa sajakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada matahari, ada juga api. Nah, matahari dan api merupakan sumber energi panas. Selain itu, tubuh manusia pun mengeluarkan energi panas. Anak-anakku, setiap benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu dapat kita jumpai di alam ini. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar karena semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari ini membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Dan makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan padi, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit.
Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mister plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua buah benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Anak-anakku, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Dari bacaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa matahari, api, tubuh manusia merupakan sumber energi panas. Anak-anakku, bacaan yang baru saja kita baca mengandung unsur penjelasan atau berisi tentang penjelasan tentang suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang energi panas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bacaan yang mengandung unsur penjelasan tentang suatu peristiwa disebut sebagai teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, dari bacaan tersebut, kita juga dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata kunci? Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Ayo, masih ingatkah kata-kata apakah yang sering diulang dalam bacaan tadi? Ya, salah satunya adalah yang pertama, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis, suhu, dan kalor. Nah, itulah beberapa kata kunci yang bisa kita temukan pada bacaan di atas. Selain kita dapat menemukan kata-kata kunci, kita juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Karena
Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan kita. Kita dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kita dapat menggunakan kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan pertanyaan tersebut, kita bisa menemukan informasi yang kita ingin dapatkan dari teks tersebut. Selain menemukan kata-kata kunci dan membuat pertanyaan dari sebuah teks, kita juga bisa membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah ringkasan atau sebuah kesimpulan yaitu yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi dari ringkasan itu barulah kita buat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Anak-anakku, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumber energi panas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah menanak nasi. Menanak nasi bisa menggunakan sumber energi panas, yaitu yang berasal dari api dan juga listrik. Siapa di sini yang kegiatan menanak nasinya masih menggunakan panci dan kompor? Nah, apabila kita memasak nasi dengan menggunakan panci dan kompor, berarti sumber energi panas yang digunakan adalah api dan kompor. Nah, ketika kamu menanak nasi dengan menggunakan rice cooker atau magicom, maka kita memanfaatkan sumber energi panas yang berasal dari listrik. Ya, itulah contoh penggunaan sumber energi panas dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Coba menurutmu, gambar es batu manakah yang akan lebih cepat mencair? Ya, betul sekali. Es batu yang cepat mencair adalah es batu yang terletak di luar yang langsung terkena sinar matahari. Karena panas matahari akan segera mencairkan es batu tersebut. Berbeda halnya dengan es batu yang disimpan di tempat yang lebih teduh, seperti di dalam lemari ini. Jadi yang pertama akan lebih cepat mencair yang ini, ya, gambar pertama, dan kedua agak lambat, dan yang ketiga lebih lambat lagi dari yang kedua. Jadi yang pertama ini lebih cepat cair, lalu kedua yang ini, dan ketiga yang ini. Karena yang ini lebih langsung ke cahaya matahari. Anak-anakku, tahukah kamu apa perbedaan suhu dan panas atau kalor? Nah, apabila melihat gambar berikut ini, yaitu gambar teh panas dan
es jeruk dingin, maka kita bisa merabanya dengan tangan kita, mana yang panas dan mana yang dingin. Akan tetapi, tangan kita tidak bisa menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui tingkat panas dinginnya suatu benda, dapat digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, maka suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Sama halnya dengan air teh ini ya. Jadi, ketika air teh ini panas, maka suhunya juga meningkat. Dan ketika air es jeruk ini dingin, berarti suhunya menurun. Jadi, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhunya disebut termometer. Dan satuan panas yang dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Jadi, panas atau kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu suatu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Selain itu, kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ya, tadi seperti gambar es terkena sinar matahari, maka wujud benda yang tadinya es berubah menjadi cair. Karena kita masih ingat kan bahwa benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor ya. Yang pertama adalah membeku. Nah, ini. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menuju padat. Sedangkan mencair adalah merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Yang kedua adalah menguap. Ya, menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan. Lama-kelamaan akan habis ya. Parfum yang disemprotkan ke ruangan dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian mengembun. Mengembun merupakan
perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Kemudian menyublim. Menyublim ini merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari. Dan mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Ya, itu adalah perubahan-perubahan wujud benda yang diakibatkan oleh kalor. Salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan gamelan di Bali. Nah, para pembuat gamelan ini menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional yang setiap alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Nah, dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan ini digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Nah, simbol inilah yang dinamakan dengan notasi. Sedangkan notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Nah, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anakku, ada yang disebut sebagai tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kali ini kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional, seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Nah, tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelog dan slendro. Masing-masing jenis tangga nada pentatonis ini mempunyai susunan jarak nada yang berbeda. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Tangga nada pelog biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si, do. Dengan jarak 2,5, 1, 2,5. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi do, re, mi, so, la, do dengan jarak
1, 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira ya, lincah. Dan salah satu contoh lagunya adalah Cublak Cublak Suwong dari Jawa Tengah. Nah, untuk contoh lagu-lagunya akan Ibu sharekan dalam video berikutnya. Nah, baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari. Bahwa pada hari ini tadi kita telah belajar tentang memahami teks eksplanasi, menentukan kata-kata kunci, menjawab pertanyaan, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kita juga telah belajar tentang mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita, seperti dari panas matahari dan panas api, serta panas dari tubuh kita sendiri. Kita juga telah belajar tentang perbedaan suhu dan kalor. Terus, bagaimana pengaruh kalor terhadap benda. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang tangga nada pentatonis. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap optimis, tetap bersemangat, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker jika ingin bepergian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.